pandangan itu kan nggak jelas, seloyang-seloyong ataupun pandangannya terganggu atau limbung, kan semacam kayak gitu. Pandangan kabur juga misalnya. Terus kemudian suara kuping berdenging, kemudian rasa nggak nyaman di tenggorokan, kemudian perut nggak enak, terus kemudian kok susah tidur, kemudian mimpinya kok mimpi buruk, ketemu orang yang sudah meninggal. Itu kan memang sudah khas gangguan kecemasan. Gangguan cemas itu disebabkan oleh karena apa? Berarti setelan pikiran. Cemas itu kan masalah emosi, ya kan? Tetapi emosi ini mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi perilaku kita. Jadi ketika emosi kita sudah terganggu, itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mindset kita, pikiran kita, menjadikan kita mikir penyakit terus. Nanti gimana masa depan, nanti gimana anak-anak. Kan selalu seperti itu. Terus perilakunya juga sering megangin dada. Terus kemudian sering browsing internet, kemudian sering mengunjungi dokter, sering dirawat. Perilakunya jadi seperti itu. Jadi sekarang berarti titik simpulnya itu diperbaikin kecemasannya kan, mengurangi kecemasan, merubah cara pandang. Merubah cara pandang. Jadi sekarang yang sudah berlalu 5 tahun. Mas kan ngalamin ini udah berapa tahun? 4 tahun lebih. Semenjak pandemi atau sesudah pandemi? Ya, sesudah pandemi kan, berarti kemungkinan besar dari saya titik picunya itu saat pandemi. Saat kondisi kegawatan nampak di mana-mana, ambulan kemana-mana, kemudian teman kita, saudara kita, ada yang sakit, ada yang mungkin dipanggil duluan oleh kita. Nah, itu membuat ketakutan kita itu dipantik, dikit-dikit takut kita akan mendekati penyakit berat dan kematian. Sekarang itu pandemi sudah berlalu dan Mas tetap baik-baik saja. Ya, jadi udah yang sudah berlalu itu lupakan. Walaupun Mas sudah ngalamin gangguan kecemasan itu 4 tahun, itu lupakan. Nggak bisa lupa begitu saja memang, tapi biarkan itu sudah berlalu. Ibarat halaman itu Mas sekarang halaman baru. Sekarang Mas itu halaman misalnya umur berapa Mas? Nah, umur wis 46. Wis rasa ngiling-ngiling halaman 41, 42, 43 yang udah berlalu. Saiki 46. Kondisi dasarku sekarang bodiku baik. Tensiku baik. Aku nggak punya penyakit metabolik kayak diabetes, kencing manis nggak ada. Nah, terus kemudian aku nggak kegemukan, nggak ngerokok. Sedikit. Ya, ngerokok cuma sedikit. Ya, berarti aku nggak punya faktor-faktor risiko atau penyebab yang menyebabkanku sakit berat. Dasarku itu dulu. Bandingkan aja sama orang-orang yang punya faktor risiko atau orang-orang yang umurnya udah tua. Berarti aku tuh setelannya tuh saat ini tuh kayak misalnya Vario tahun 2002 lah kayak gitu. Tapi mesinnya masih bagus gitu loh. Beda kan sama orang-orang yang setelannya tuh udah seperti motor-motor tua yang udah soak kayak gitu. Atau ya Honda 70, Yamaha 70. Berarti modal dasar kesehatanku tuh baik. Masih terjaga baik. Berarti aku nggak kurangin mikir kesehatan sekarang. Kurangin mikir penyakit sekarang. Usiaku memang menua, tapi posisi orderku masih baik semua. Nyatanya badai pandemi melanda aja tetap tegak berdiri baik. Itu berarti rasa syukur dulu yang diduluin Mas. Terus kemudian lepas, mulai mengurangi pikiran tentang banyak penyakit, mulai mengurangi sensasi-sensasi yang gak enak. Walaupun saya tahu mengendalikan pikiran dengan mengurangi itu susah. Tapi berarti Mas harus mengalihkan diri dengan banyak kegiatan menyenangkan. Ketika Mas sudah banyak kegiatan menyenangkan, entah jalan-jalan, hobi, jalan sama keluarga, olahraga, nanti pelan-pelan sensasi-sensasi kuping berdenging, kelingan itu nanti akan hilang sendiri Mas.